Sinergi Dapur dan Digital, di mana strategi UMKM perempuan menembus pasar global berbasis budaya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama narasumber dari pengurus DPC IWAPI Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajia Fatmawati Masalam MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatma, Ibu Aji Fatma ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Iya, dan tentu hari ini spesial karena kita berada di tanggal 21 Bu ya. Bertepatan dan hari Bertepatan Kartini. dengan Hari Kartini. Jadi ini Hari Kartini tentunya mengingatkan kita tentang emansipasi perempuan ya. Dan sekarang perempuan-perempuan jauh luar biasa. Nah, Alhamdulillah. salah satunya yang datang di studio kita kali ini, beliau adalah salah seorang pengusaha, Direktur CV Reski Tritunggal. Bu Haji ya, cocok ya? Oke, mungkin bisa sedikit dulu memberikan pengantar terkait dengan tema kita yang kita akan bahas di siang hari ini. Sekaligus juga perkenalan kepada pendengar. Aktivitasnya Bu Haji sehari-hari seperti apa? Iya. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada IWAPI Kota Makassar. Saya mewakili pengurus IWAPI Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Kartini pada hari ini 21 April 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Haji Fatmawati Masalam MSc. Saya seorang tenaga akademisi atau dosen pada universitas swasta yang ada di Makassar, yaitu Universitas Cokro Aminoto. Dan saya berada pada jurusan ilmu komunikasi humas. Iya. Dan saya sebagai pengurus di IWAPI sebagai ketua seksi pendidikan, sesuai dengan saya punya Basic. Iya. Baik. Nah kemudian usahanya ini Bu Haji bagaimana? Bergerak di bidang apa nih juga nih? Saya punya perusahaan itu ada 3 sebenarnya. Tetapi yang saya sebagai direktur itu ada pada CV Reski Tritunggal yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa, pengadaan dan konstruksi. Jadi saya dirikan perusahaan ini sejak tahun 2010 ya. Okay. Dan saya bergabung di IWAPI itu pada tahun 2015. Ya, kebetulan pada waktu itu saya ketemu dengan ketua IWAPI dan diajak bergabung karena sebagai pelaku UMKM juga, dan sekaligus sebagai tenaga akademisi. Oke, luar biasa ya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa perjuangan dulu era Kartini itu memang tidak sia-sia. Buktinya sekarang perempuan jauh banyak istilahnya masuk ke dalam berbagai lini ya. Mengajar, menjadi akademisi, menjadi pengusaha, Masya Allah. Biasanya itu kan pekerjaan-pekerjaan biasa begitu identik dengan laki-laki, tetapi dengan adanya emansipasi wanita atau perempuan, ini tentu memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk lebih banyak mengekspresikan diri ya. Oke, Bu Haji. Baik, kita masuk ke perbincangan kita terkait dengan bagaimana pengusaha Indonesia. Oh, namanya saja sudah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi tentu ketika masuk dalam anggota IWAPI itu berarti pasti punya usaha ya Bu Haji ya? Iya, harus itu ada usaha baru bisa masuk di wadah itu. Baik. Nah, mungkin bisa ceritakan Ibu perjalanannya Ibu hingga aktif di organisasi perempuan IWAPI ini seperti apa? Dalam menjalankan bisnis, kemudian profesi akademiknya, ini kan butuh manajemen waktu juga, belum lagi sebagai tugasnya ibu rumah tangga. Betul. Nah itu gimana sih caranya supaya bisa berjalan seiring dan tidak ada satupun yang dikorbankan begitu, Bu Haji? Silakan. Saya sebagai tenaga dosen, sekaligus sebagai pengusaha juga, dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dan itu pasti semua kita lakukan ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga juga di rumah, sebagai tenaga akademisi juga di kampus, dan sekaligus sebagai direktur pada satu saat CV kami.
jalan yang kami tempuh itu kebetulan anak saya ada dari sarjana sipil, ya jadi ada pendelegasian tugas. Kalau misalnya saya punya ada pekerjaan yang baik bangunan, jalan dan lain sebagainya, saya biasa serahkan kepada anak saya untuk menghitung rencana anggaran biayanya, resikonya, pengadaan logistiknya dan lain sebagainya. Dan saya juga kebetulan berteman dan sekaligus saudara saya. Saya join selalu dalam menjalankan usaha ini, karena usaha ini terkadang ada di luar daerah, ada di Sulawesi Selatan khususnya ini biasa kita sampai di Palopo, sampai di Siwa, sampai di mana begitu. Jadi saya juga harus bisa membawa mobil, bawa kendaraan karena terkadang juga tidak ada sopir yang bisa kita pakai. Jadi saya ganti yang biasa untuk membawa ini untuk melihat proyek-proyek yang kita laksanakan. Jadi CP-nya Ibu ini bergerak dalam bidang konstruksi. Konstruksi. Nah, terus kalau yang sekarang yang kaitannya dengan UMKM ini usaha apa itu, Bu? Begini, usaha saya ada perusahaan saya juga bergerak di bidang catering. Catering. Nah, ini mungkin kita ingin lebih mengupas ini ya, karena di UMKM-nya. Nah, kalau kita lihat catering itu adalah salah satu usaha yang memang juga sangat menjanjikan, Bu ya. Tapi tentu persaingan juga sangat banyak. Betul. Nah, mungkin ada sedikit gambaran bagaimana sih awal mulanya Ibu membangun usaha catering itu sendiri, karena sekarang kan begitu banyaknya catering, terus tentu banyak juga orang pelaku-pelaku UMKM bergerak di bidang makanan. Nah, Ibu mungkin bisa sedikit cerita awal mulanya itu terbentuk usaha sebagai catering itu gimana? Jadi awal mula daripada saya membentuk itu perusahaan catering pada tahun 2019-2020 kita ketahui bersama pada saat itu COVID Pak ya, COVID ya. Otomatis pada waktu itu pekerjaan fisik dikurangi, bahkan tidak ada pada waktu itu, dan orang betul-betul fokus pada kuliner, makanan saja pada waktu itu. Jadi kami berinisiatif untuk membentuk satu perusahaan yang bernama CV Amelia Reski. Nah, kemudian kami tidak bisa lagi sebagai direktur di situ, jadi anak kami yang perempuan kami angkat sebagai direktur pada CV itu. Jadi yang menjalankan usaha itu anak kami yang perempuan, direkturnya di situ. Dan memang sangat menjanjikan usaha catering ini Pak, karena apalagi sekarang kita sudah berada di era digitalisasi, jadi kita punya usaha ini kita sampaikan melalui Facebook, melalui akun media sosial lainnya begitu Instagram. Pokoknya harus digitalisasi. Nah, tentu kita melihat bahwa memang banyak sekarang ini perempuan memiliki peran ganda, termasuk mungkin Ibu ya. Begitu banyaknya peran ganda yang harus dihadapi sebagai ibu rumah tangga, berbisnis juga, akademisi. Tantangan apa sih yang paling umum Ibu temui di lapangan ketika ketiga-tiganya atau beberapa peran ganda yang harus Ibu kerjakan dalam sehari-hari? Tantangannya itu yang pertama di dalam rumah tangga terkadang persoalan waktu Pak ya, antara suami dan istri, apalagi suami saya seorang PNS ya, jadi pagi-pagi beliau sudah ke kantor juga. Saya tadinya Pak sebenarnya diterima pada waktu itu diterima di Departemen Penerangan pada waktu itu, tetapi karena anak saya masih kecil, jadi Bapak bilang jadi dosen aja supaya bisa mengatur waktu. Nah, itu tantangannya Pak. Jadi masalah waktu itu memang dan saling pengertian antara suami dan istri. Karena adanya tanggung jawab, baik tanggung jawab di rumah tangga maupun tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tanggung jawab di kantor, di kampus. Jadi pengaturan waktunya itu Pak, ya pasti ada yang korban juga Pak. Jadi tidak semuanya sukses ya. Jadi pada waktu itu jalan saya mengajar, saya juga menjalankan pekerjaan proyek ini. Otomatis
pangkat saya pada saat itu agak tersendat-sendat karena kurang diperhatikan. Karena masalah itu Pak terlalu sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah semua kita bisa lalui semua dengan baik. Sampai sekarang saya juga di kampus masih dipercaya untuk mengadakan penelitian. Baru-baru saya dapat lagi anggaran untuk meneliti. Baik. Nah, kemudian dari perspektif akademisi, tentu ada pola-pola tertentu yang mempengaruhi keberhasilan Ibu, apalagi khususnya dengan UMKM sendiri ya. Itu apa sebenarnya pola yang dilakukan sehingga bisa membangun juga usaha catering ini tadi meskipun di tengah padatnya aktivitas lain begitu. Betul. Sebagai pengusaha sekaligus tenaga akademisi, kita pandai-pandai mencari bagaimana supaya kita punya usaha juga dapat kegiatan. Jadi kita banyak-banyak bersilaturahmi dengan teman, dengan keluarga yang bisa menggunakan catering kami. Nah, ada juga biasa kita pakai Jumat Berkah, kita tawarkan memang di WA Bisnis biasa kita tawarkan dengan harga yang terjangkau supaya mereka bisa terima kita punya catering ini. Begitu Pak. Jadi baik. Jadi memang banyak hal yang memang upaya yang dilakukan Nah, kalau melihat pelaku-pelaku UMKM khususnya di kota dan di pedesaan, menurut Ibu sendiri, mungkin selama ini banyakkan membangun bisnis di kota ya. Kalau misalnya UMKM di desa itu seperti apa juga sih perspektif Ibu melihatnya ini? Kalau saya melihat prospek dari UMKM, perlu kita ketahui bahwa UMKM adalah usaha menengah kecil dan mikro, yang mana yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana kita harus aktifkan ini. Kalau saya melihat di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan, kita jangan menganggap sebelah mata di daerah sekarang di pedesaan. Cukup berkembang juga Pak. Cukup berkembang juga usaha UMKM ini. Contohnya misalnya mereka di sana itu, karena saya baru-baru dari Sidrap dari Sidrap. Di sana itu mereka juga sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seperti dulu lagi Pak. Dia juga sudah pesan kue. Pokoknya masuk digital juga ya. Digital juga. Melalui WA Bisnis, melalui WA WhatsApp biasa. Mereka sudah pesan itu. Jadi begitu juga kalau ada acara khitanan atau apa perkawinan, mereka juga sudah memakai catering. Jadi sebenarnya ada perkembangan di daerah juga Pak untuk usaha catering ini. Karena tidak seperti dulu lagi bahwa banyak keluarga yang datang membantu kita kalau ada acara-acara. Betul. Sekarang berubah perspektif itu ya. Perubahan sosial terjadi Pak. Perubahan sosial terjadi. Kalau mungkin dulu memang susah setengah mati untuk bangun usaha catering di kampung ya, karena satu kampung itu datang bantu. Sekarang tidak seperti itu lagi Pak. Tidak seperti itu lagi. Jadi berkembang catering di daerah. Jadi apalagi juga sangat besar betul juga peluang ya usaha-usaha di kampung itu ya. Betul ya. Oke, baik. Ibu Fatma, Bu Haji, sebentar kita akan lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Indonesia, bersama dengan Ibu Haji Fatma. Nah, tentu menarik sekali banyak perbincangan tadi yang kita sudah dengarkan bagaimana Ibu Haji berperan ganda sebagai bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tetapi juga berkiprah di luar aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu ini pesan yang sangat kuat sekali bahwa memang perjuangan Kartini dulu untuk memberikan ruang bagi perempuan beraktivitas di luar ini terbukti ya motivasinya daripada ibu kita Kartini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu banyak terkait dengan pesan-pesan inspiratif tentunya banyak kita dapatkan dari Bu Aji, tentu dengan banyaknya hal yang sudah dilakukan ya, termasuk tadi tidak meninggalkan urusan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa melakukan aktivitas di luar itu sendiri ya. Nah, kemudian ingin kita ulik juga nih Bu Aji berkaitan dengan apa namanya banyaknya perempuan yang menghadapi peran ganda rumah tangga dan bisnis tadi, kemudian menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan tuntutan profesional bisnis itu seperti apa? Baik. Di era sekarang ini, di era digitalisasi, Iya. banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang berperan ganda sebagai pelaku ekonomi juga, Ya. khususnya misalnya kita lihat usaha kuliner, usaha menjahit, Ya. fashion, Kasihan. membatik, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah semua banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia kita ini. Ya. Dan bagus sekali dengan adanya digitalisasi ini, dapur mereka di rumah bisa digunakan untuk kalangan banyak yang menikmati karena adanya digitalisasi ini. Iya, iya. Jadi tidak harus keluar rumah sudah bisa dapat duit. Iya. Nah, tentu seberapa penting literasi digital bagi perempuan khususnya pelaku UMKM saat ini Bu Haji? Sangat penting, sangat penting karena eranya sekarang Pak, eranya sekarang kita ketahui bersama bahwa di sudut-sudut pasar sekarang sudah mulai sepi, di toko-toko pakaian sudah mulai sepi karena adanya online ini, baik dari segi fashion, orang sudah live, orang pesan pakaian melalui online, makanan melalui online, dan lain sebagainya. Sampai alat-alat mobil juga, suami saya biasa pesan dari online, ya? dari Shopee juga Pak. Jadi sangat berkembang ini, digitalisasi sangat menentukan peranan pada ekonomi rumah tangga, ekonomi rakyat. Berarti di era sekarang Bu Haji ya, artinya tinggal kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Betul. Ya. Jadi kalau orang dulu mungkin mau membangun usaha itu memang butuh banyak modal, harus punya tempat di pinggir jalan. Betul. Justru sekarang meskipun di dalam lorong, dengan adanya digitalisasi ini justru kita bisa memasarkan produk-produk apa yang kita ingin pasarkan ya. Betul Pak. Oke, nah kalau Ibu Haji sendiri dulu pengalamannya, platform digital apa sih yang paling membantu memasarkan produk-produk UMKM-nya Bu Haji, termasuk usaha catering ini Bu Haji? Platform yang saya gunakan itu banyakkan di WhatsApp, di WhatsApp biasa maupun di WhatsApp bisnis, dan sekali-sekali juga masuk di FB, Facebook, Instagram. Biasa juga kendalanya itu Pak sebagai seorang apalagi kita yang sudah berumur seperti ini, kita agak gaptek juga sih dalam soal digitalisasi ini. Tapi kalau kita mau belajar ya bisa semuanya juga ya, kita juga minta tolong kepada anak bagaimana caranya supaya bisa kita tidak ketinggalan zaman lah begitu, untuk mengikuti situasi sekarang ini serba digitalisasi. Jadi kita harus mengikut, tidak bisa kita tinggal diam. Kita bagaimana caranya supaya bisa berperan serta dalam kondisi yang ada sekarang ini Pak. Jadi saya kira bagus juga Pak. Jadi walaupun warung-warung kopi sekarang itu
dia biar di lorong, sebagaimana Bapak katakan, di lorong itu kalau memang bagus, bagus dia punya olahan kopinya Ya. dan harganya terjangkau, pasti orang pada datang ke situ. Utamanya sekarang bapak-bapak sekarang itu kopi di rumah sudah tidak laku, Pak. Sudah banyakkan janjian di warkop Iya. saja. Iya. Mungkin itu karena pengaruh storytelling ya, artinya Iya. ada storytelling yang diciptakan lewat digital, Ya, itu yang membuat tertarik. betul. Jadi mungkin apakah juga Ibu Aji selama itu membangun usaha UMKM-nya sering juga menggunakan storytelling sendiri Iya, artinya? kita menggunakan storytelling, kita membuat video kita punya bagaimana cara yang kita mengolah makanan Ya. kita, bagaimana kita mempacking, bagaimana kita menjamu kita punya tamu, kita harus nampakkan. Jadi harus ada video supaya merangsang penonton yang ada, supaya followers kita banyak yang tertarik begitu. Jadi harus ada storytelling, harus kita menceritakan melalui video-video yang ada, yang kita tampilkan kita punya usaha kita, Pak. Dan kalau tidak kita gunakan seperti itu, terkadang terlambatlah dia punya peningkatan usahanya, Pak. Jadi harus digunakan dengan itu. Contohnya di perumahan saya, Pak, sekarang itu ada namanya grup warga. Grup warga di situ semua ada dijual, Pak, mulai dari sarapan pagi sampai jam 12 malam. Masya Allah. Iya, jadi itu berarti kayak sesuai dengan apa usahanya dulu pemerintah kota ya, iya, Pak. membangun lorong wisata ya. Sudah berhasil Sudah itu, Pak. berhasil Sudah itu. berhasil itu, Pak. Sudah kelihatan long wis kita yang ada sekarang ini. Iya. Sudah kelihatan di sudut-sudut kota sudah pada rame, Pak, itu. Yang jelas kopi di rumah sudah tidak laku, Pak. Sama di lorong saya itu Bu Haji. Iya. Memang lorong kecil tetapi di dalamnya banyak, ada penjual kue, ada usaha depot, ada. Iya. Tapi artinya dalam lorong itu justru menciptakan ekonomi kreatif. Betul, ekonomi. Sama yang mungkin tadi Ibu Haji rasakan di lorongnya ya. Iya, sama di Artinya perumahan saya di perumahannya. begitu, Pak. Iya. Oke. Nah, kemudian branding juga itu sangat penting, Bu Haji. Penting Kalau kita sekali. dulu bagaimana proses membranding usaha kita nih, usaha catering tak mungkin khususnya, sehingga memang menjadi pilihan bagi orang untuk Betul. memilihnya. Ya, kita harus membranding, Pak. Kita harus membranding supaya kita dikenal. Contohnya misalnya seperti catering-catering yang sudah maju, seperti kita lihat di Makassar ini, seperti Seruni itu sudah maju, brandingnya sudah ada. Seperti Markisa Malino, itu sudah ada branding. Apalagi Coto Paraikate misalnya, Nusantara itu sudah ada. Jadi memang orang sudah ada ketika branding. ya artinya ada sesuatu ketika sebut makanan itu langsung orang ingat ini. Betul. Kayak misalnya palu basah. Pasti di serigalanya itu ingat ya. Ya. Iya. Kapurung, aroma palopo, itu ada branding semua itu, Pak. semua, Jadi kita memang harus adakan branding. Siapa kita sebenarnya? Harus ada branding supaya kita dikenal di masyarakat. Oke, baik. Nah, kita sudah masuk ke segmen berikutnya nih Bu Haji, mengenai peran organisasi dan akademisi. Nah, tentu Ibu selama bergabung di organisasi IWAPI ini sendiri, tentu ada peran konkret dari IWAPI dalam mendukung UMKM perempuan itu seperti apa? Betul, Pak. Jadi IWAPI di sini sangat berperan, Pak. Iya. Karena di IWAPI itu, Pak, kita ada beberapa seksi, itu ada seksi transportasi, seksi wisata, keluar negeri dan lain sebagainya, dan UMKM. Ini yang paling sering kita lakukan, Pak. UMKM ini ada, kita punya binaan namanya Sahabat IWAPI. Oh, ada Sahabat IWAPI. Sahabat IWAPI. Jadi Sahabat IWAPI ini kita dari IWAPI bergilir mengadakan kegiatan-kegiatan, lalu kita undang semua kita punya sahabat IWAPI untuk mengikuti. Seperti misalnya kita mengadakan cara membuat roti, pelatihan, cara memotong rambut, jadi salon-salon, Jadi kita memberikan keterampilan kepada sahabat supaya bisa mereka mandiri membuat satu usaha. Wow, luar biasa ini. Ini IWAP yang kita adakan, Pak. Iya. Dan tentu menciptakan istilahnya pelaku-pelaku UMKM baru ya. Betul, Pak. Nah, sejauh ini apakah sudah ada prospeknya terlihat begitu dengan adanya sahabat-sahabat IWAP ini yang sudah membuka
usaha-usaha UMKM setelah adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh IWAPI, kemudian ada semacam itu tadi kegiatan-kegiatan memberikan pendampingan itu Sudah kelihatan banyak Pak, sudah kelihatan. banyak kelihatan. Contohnya kalau kita mengadakan itu pelatihan membuat roti, membuat mie, Ya. itu mereka kembangkan Pak. Oh. Mereka kembangkan dan mereka menjual. Utamanya sekarang ada MBG, Iya, iya, iya. ya ada MBG. Heeh. Di situ kan ada juga ada cemilan-cemilan, Iya. ada roti. Hmm. Nah, itu banyak dari IWAPI yang mengisi, Wow. yang mengisi ini Luar biasa ya. kebutuhan-kebutuhan daripada MBG yang ada di Iya, iya, iya. tempat. Nah, kemudian program yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk pelaku usaha itu seperti apa? Selain tadi itu yang tadi dipaparkan bahwa adanya pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan UMKM, terus apa lagi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh IWAPI saat ini? Sekarang ini IWAPI itu selalu bekerja Pak, selalu melihat keadaan apa lagi yang perlu kita lakukan. Ya. Utamanya sekarang ini karena ibu-ibu banyakan Pak ya, Yeah. jadi kita kembangkan juga usaha fashion, baik di dalam Sulsel maupun sudah merambah ke luar. Seperti misalnya kain sutra, ya. Yeah. Kain sutra biasa dibuat jaket, Ya. ya, dibuat. Jadi bukan cuma sarung. Sekarang kita kan biasanya kalau sutra sarung. Iya, Ya sekarang sudah bisa jadi jaket, sudah bisa jadi baju, sudah bisa jadi rok, sudah bisa jadi hiasan-hiasan kepala dan bisa jadi syar'i. Nah, itu semua yang dikembangkan oleh IWAPI bagaimana supaya kegiatan-kegiatan daripada ibu-ibu sahabat IWAPI dan bisa menembus ekonomi-ekonomi yang ada di negara kita ini, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan sering mengadakan pameran-pameran. Wow. Ya, kita sering ikut pameran Pak untuk mengikuti yang ada sekarang ini Pak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang. Jadi sahabat IWAPI ini tadi bukan hanya di Kota Makassar ya? Bukan cuma di Kota Makassar Oke, Pak. ada beberapa kira-kira yang sudah tergabung dalam sahabat IWAPI ini. Oh banyak Pak. Sudah banyak ya? Bukan hanya di Sulawesi Selatan ya? Karena IWAPI itu Pak semua daerah ada ketuanya. Oh, jadi IWAPI ini organisasi yang menasional juga ya? Iya Pak. Setiap daerah ada? Setiap daerah ada, di Endrekang ada, di Parepare ada, di Sidrap ada ketua-ketuanya Pak. Dan semua membina dia punya kader-kader yang ada, pengurus-pengurus di sana bekerja semua Pak. Tapi ini masih dalam lingkup Sulsel ya? Sudah sampai di pusat Pak IWAPI. Oh, sudah di pusat Iya, juga. di pusat, iya. Oke, berarti setiap provinsi ada ya? Setiap provinsi ada. Wah, sudah besar sekali berarti. Iya Pak. Oke, nah kita lihat bagaimana sih pentingnya kolaborasi antara komunitas ini, kemudian pemerintah dan akademisi saat ini kita rasakan. Sebenarnya pemerintah bagus sekali Pak, berkolaborasi dengan kita punya organisasi ini IWAPI, sangat mendukung kerjasama yang ada yang kita sering karena sering kita diundang Pak, ini banyak sekali undangan lagi masuk Pak dari pemerintah. Ada masalah kanker, masalah anak jalanan, masalah apa, kita selalu dilibatkan Pak. Wah, jadi sudah banyak mengambil peran juga ya IWAPI iya ya, Pak, selalu dalam kita membantu dilibat program pemerintah Pak. Kita banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah. Memang kita punya mitra. Iya. Kalau tadi kan komunitas itu adanya sahabat IWAPI Iya, ya. Dan itu sahabat IWAPI itu dari berbagai macam latar belakang. Dari berbagai macam latar belakang. Dan mereka rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu ya, pemberdayaan ibu rumah tangga. Oh, Dan kita ketahui sekarang memang berperan penting perempuan Pak, jangan cuma laki-laki yang cari uang. Bisa dibantu bapak-bapaknya karena kondisi sekarang Pak ya. Apalagi kan sekarang itu tadi tidak perlu meninggalkan rumah ya. Tidak pernah meninggalkan tinggal di rumah bagaimana aja. cara menghasilkan ekonomi kreatif. Betul. Banyak hal yang bisa dilakukan, jadi konten kreator, afiliator. Betul. Kan banyak yang bisa dilakukan. Iya. Nah, kemudian dari sisi akademisi kan kebetulan Ibu Haji menangani ini dari sisi akademisi. Iya. Nah, kalau peran IWAPI dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Banyak sekali Pak. Jadi kita juga dari IWAPI sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada kita punya anggota, baik kepada sahabat IWAPI maupun kepada ibu-ibu juga pengurus. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kita punya jadwal yang ada, kira-kira pelatihan apa lagi yang perlu supaya kita bisa mengikuti
langkah-langkah pemerintah sekarang yang didukung oleh pemerintah. Kita tetap kerjasama Pak. Kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, baik Bu Haji, kita break dulu sejenak, kita hadirkan dulu pesan berikut dan tentunya nanti masih kita kembali di satu segmen lagi khusus bagaimana kita nanti ingin tahu kisah-kisah inspiratif yang mungkin selama ini IWAPI sudah lakukan untuk membentuk UMKM-UMKM yang tentunya berdaya dan berdaya saing. Kita tetap bersama di acara Teras UMKM selepas pesan berikut ini.
Baik, masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih kita membahas tentang bagaimana peran-peran perempuan ya. Termasuk tadi bahwa perempuan tidak hanya datang bulan, tapi dia pernah datang ke bulan. Ya, mantap. Ternyata juga ada astronot perempuan yang pertama kali menjadi astronom ya, Valentina Vladimirovna. Iya. Oke, baik kita ke sebagai kesimpulan ini Bu Haji berkaitan dengan semangat emansipasi wanita, tentunya dari peran seorang perempuan bukan hanya sekedar mengurung diri di dalam rumah melaksanakan aktivitas domestik, tetapi juga bisa menjadi wanita yang berdaya. Apa yang ingin pesan disampaikan Ibu Haji selaku perempuan yang tentunya sudah mampu juga tidak hanya sekedar melaksanakan tugas domestik di rumah, tetapi juga berkiprah di luar rumah. Baik, begitu. Saatnya sekarang wanita untuk berkembang dan meningkat. Kita sebagai gender ya, kita berdampingan dengan laki-laki. Jadi otomatis kita berperan juga sebagai penyelamat keluarga. Di samping itu sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus juga mempunyai inisiatif bagaimana supaya kita juga bisa memberdayakan apa yang kita punya keterampilan. Nah, misalnya ibu-ibu yang pintar bikin kue, ayo kita bikin kue, baru pasarkan melalui digitalisasi. Yang pintar menjahit, ayo menjahit, supaya bisa dipasarkan juga melalui digitalisasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keterampilan-keterampilan yang ada, membuat jamu, membuat minuman-minuman markisa, itu perlu semua kita tingkatkan. Dan sebagai wanita harus juga ditambah ilmunya. Makanya di sini pemerintah berkolaborasi untuk bagaimana supaya mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan pelatihan supaya ibu-ibu bisa diisi keterampilan-keterampilan, baik dari segi buat kue, menjahit, dan lain-lain sebagainya yang bisa menghasilkan cuan. Ya, dan ini sangat kelihatan sekali sekarang sudah macam-macam live ya, ibu-ibu adakan ada live di bidang resep-resep makanan, live di bidang fashion, dan semua laku keras Pak. Followernya banyak betul itu. Seperti kita lihat sekarang ini, Fanny France itu sangat maju sekali. Iya, Fanny France yang ada di Sulawesi Selatan sini. Ada juga yang dari NR kosmetik itu sangat maju, Mira Hayati dan lain sebagainya. Itu semua contoh semua perempuan-perempuan semua berdaya perempuan berdaya yang ada di Sulsel ini. Dan jangan kita tinggal diam, kita harus bagaimana bisa belajar dan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dan bahkan sekarang ini banyak saya lihat ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menjadi konten kreator yang sukses juga. Betul. Ya, baik dalam membantu perekonomian keluarga. Seru sekali ngobrol tentang potensi perempuan dalam mengembangkan diri ya Bu Haji ya. Sebenarnya kita masih banyak ingin ulik terkait dengan masalah perempuan berdaya, tentunya mungkin di lain waktu Bu Haji ya. Terima kasih atas waktunya Bu Haji, sudah hadir memberikan inspirasi di acara Teras UMKM. IWAPI tentunya salah satu organisasi yang tentu konsen bagaimana memberikan juga dampak terhadap pelaku-pelaku UMKM di Sulawesi Selatan dan seluruh UMKM yang ada di tanah air. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.